Tadi kan saya beli. Ini mau Pertanyaannya udah tahu. Kau. Halo guys, selamat datang di channel saya Bribda Mulyadina. Untuk video kali ini kita bakal buat video sejenis podcast karena selama ini saya belum pernah buat video podcast. Namun untuk hari ini spesial buat teman-teman semua yang ada di sana. Kita bakal ngobrol bareng bersama Ani dan juga Rio. Halo, apa kabar Ani? Halo. Gimana kabarnya ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang satunya Rio, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita mau cerita masalah apa sih? Pengalaman. Experience. Experience. Of course. Oke teman-teman, ini mungkin kalau ada keanehan kita ngomong mohon dimaklumi lah karena ini video perdana kita ngobrol kayak gini karena biasanya kan saya ngomong sendirian terus juga buat video tentang ya ada yang rekam aja, cuman kali ini nggak ada yang rekam, cuman kita ada di bertiga di satu frame gitu. Oke, Ani, tadi dari mana aja kok bisa mampir ke sini? Oh, saya dari beraktivitas, kerja dari Senin sampai Sabtu kan. Iya. 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 Bener gawe dia. Lah yang ngomong kau itu siapa? Jadi aku cuma Rio duluan. Dia duluan. Oh, betul. Begawi. Udah lagi. Oke lanjut. Tadi ya kok. Enggak apa-apa terus ke beda apa. Ya terus lah. Tadi kan saya beli. Ini mau Pertanyaannya udah tahu. Kau tuh dari tempat kau ngapain kesini? Ngapa kau jawab dari Senin sampai Sabtu? Kau begawe. Kate urusan. Ya terus. Aduh nimu. Cepet. Aku nangis lagi lu. Oke teman-teman, untuk podcast kali ini kita akan bahas mengenai perjalanan karir mereka berdua, Ani sama Rio. Karena menurut cerita sih karir mereka ini kayaknya penuh dengan sejarah dan juga liku-liku. Makanya kita undang di meja ini sehingga teman-teman semua yang ada di sana mungkin bisa menjadi inspirasi buat kalian yang mungkin selama ini cari pekerjaan tapi belum merasakan keberhasilan. Nah, mereka berdua ini salah satu orang yang bisa dikatakan berhasil lah ya. Insya Allah. Amin. Amin. Oke, kalau Ani sendiri aktivitasnya apa sekarang? Sekarang saya sebagai staf administrasi di Mayora Group, khususnya di PT Cipta Niaga Semesta Lubuk Linggau. Wih, tepuk tangan dulu. Oke, berdasarkan cerita kan si Ani ini awalnya dulu sempat jadi penyiar gitu kan, kok sekarang jadi karyawan biasa. Emang dunia penyiaran dulu awalnya gimana ceritanya? Bisa jadi penyiar gitu. Dulu memang di awal pas tamat SMA belum dapat ijazah, saya sudah mencoba untuk melamar di dunia broadcast. Saya dari Curup ya, kebetulan saya berasal dari kota Curup. Di situ saya coba melamar. Padahal dalam diri saya sebenarnya saya bukanlah tipe orang yang pemberani ataupun pemalu lah ya. Saya bukan tipe orang yang pemberani dan untuk berbicara pun rasanya nggak bisa. Oh gitu. Ya, kalau misalkan di sekolah itu berbicara di depan umum aja sering belepotan. Nah, ternyata ketika saya mencoba untuk melamar di dunia broadcast, saya juga merasa tidak percaya. Ternyata saya juga terpilih sebagai salah seorang yang Bukan Penyiar ya? Salah satu penyiar. Salah satu penyiar. saya juga tidak menyangka bahwa saya terpilih menjadi penyiar di radio tersebut. Kebetulan juga radio itu di mana ini? Yang punyanya tuh Di Curup. Yang punya radio tuh kebetulan radio tersebut dibina langsung atau apa? Dimiliki. Pemilik radio aja itu, Pak. Kebetulan pemilik radio itu pada saat itu anak dari bupati yang sedang menjabat. Oh gitu. Di kota Curup sana? Iya, di kota Curup. Awalnya sih saya sangat tidak tahu dengan dunia broadcast, jadi saya belajar dari nol, benar-benar dari nol sampai akhirnya
ke Kota Lubuk Linggau, ternyata saya juga meneruskan karir di dunia broadcast. Oh gitu. Jadi memang dulu awalnya di Kota Curup, terus baru ngelamar di Kota Lubuk Linggau. Pindah ke Kota Lubuk Linggau. Saya nggak tahu awalnya di Kota Lubuk Linggau radio apa saja, saya nggak tahu. Jadi saya cuma melamar di salah satu supermarket di Kota Lubuk Linggau sebagai karyawan biasa, yaitu pramuniaga. Di situ saya melihat ada lowongan untuk di Radio Papeja, jadi saya mencoba melamar. Walaupun kata teman-teman saya di Radio Papeja itu banyak saingannya, agak susah gitu. Agak susah. Yang diterima juga biasanya orang-orang yang pendidikannya bagus, bisa berbahasa Inggris. Tapi tidak salahnya saya mencoba, ternyata bisa. Dan saya mengambil kedua job tersebut, walaupun sedikit kewalahan. Saya harus membagi waktu. Terkadang shift kerjanya tumburan dengan untuk siaran. Saya mencoba untuk dia yang ngajak kau tuh tukar rancek gantian lah. Saya mencoba untuk meminta bantuan kepada teman saya untuk ceng di siaran, karena untuk siaran itu kan waktunya fleksibel. Ada jadwalnya. Iya, betul. Jadi awalnya itu kan tadinya kan katanya pemalu, terus juga tiba-tiba ngelamar jadi penyiar. Pasti ada apa istilahnya dorongan yang membuat saya pengen jadi penyiar, itu apa? Oh iya. Apa menurut kamu itu penyiar itu keren atau apa gitu? Oh iya betul. Karena pada saat itu tamat SMA saya itu bingung mau kuliah, uangnya nggak ada, mau kerja saya nggak tahu saya bisa apa. Jadi kebetulan saat itu yang lagi buka loker yaitu penyiar. Jadi saya mencoba untuk memasuki dunia tersebut. Awalnya coba-coba mungkin ya. Coba, tapi ada ini kan apa namanya background hobi atau apa? Enggak sama sekali. Tidak ada. Emang sama iseng. sekali. Iseng, dan saya pengen belajar. Dari nol itu memang susah-susah banget. Iya, berarti awalnya memang sebelum ngelamar tuh memang nggak ada istilahnya pengen atau apa, enggak, cuma coba-coba yang penting daripada nggak kerja gitu ya. Mungkin salah yang milih kali ya. Kenapa menerima saya yang memang basicnya nggak ada? Mungkin karena, bisa jadi karena nggak ada orang lain mungkin. Betul, yang pertama. Kedua ada yang lamar dia sendiri. Iya, karena mungkin dia jauh dari Curup kan, 1 jam dari Curup jauh, jadi ya udahlah. Mungkin perjuangan itu yang dilihat oleh. Oh, bisa jadi mungkin jadi pertimbangan dari luar kota gitu kan. Kalau nggak diterima saya. Iya. Karena mungkin yang lamar di Radio Papeja waktu itu hanya 1 orang aja gitu. Udah. Tahu? Iya udah. Age paling mak. Ini dulu. Siaran dulu. Gila. Iya. Ya. Iya. Saya mana tadi? Aku tuh kan pertama kali di dunia radio tuh di Curup, bukan lamar di Papeja. Iya, tahu aku. aku. Luar kota. Iya kan tuh ngelamar di Papeja untuk otomatis dari luar kota kan dicacanya. Ica tadi kan. Bener enggak kok tadi tuh? Lah bener lah, masih nyambung tuh ada. Iya. Hati-hati jadi nyambung. Dan terus. Oke, yang jelas berarti kalau Ani ini jadi penyiar radio itu bukan karena memang merasa punya bakat atau pengen cita-cita, memang awalnya iseng karena memang daripada nganggur. Betul. Coba-coba, siapa tahu saya diterima terus ada pekerjaan gitu kan. Iya, Benar, betul ya? sekali. Kalau Rio sendiri sekarang sibuk apa? Kalau saya sekarang kerja di perusahaan. Sebagai apa? Serius ya? Serius. Kita serius di sini. Kamu sebagai apa kerja di sana? Kalau saya sebagai accounting, staff accounting di head divisionnya finance. Jadi di head divisinya finance itu dia punya staff yaitu accounting dan pajak. Saya baru bergabung. Jadi kerjanya itu ngapain tuh accounting bagian pajak? Kalau pajak mungkin dia punya tugas masing-masing ya. Kalau saya memang tugasnya buat mengelola atau misalnya memberikan laporan keuangan masuk dan keuangan keluar di perusahaan, baik uang yang masuk secara internal maupun uang yang masuk secara eksternal. Kalau aku ngomong dia sibuk sak. Iya. Oh, berarti kamu kerjanya mengelola keuangan lah, uang yang masuk berapa, uang yang keluar berapa gitu ya. Kenapa dia tidak tanya pengalaman pertama di Begawe? Iya. Nanti. Aja dulu dia. Oke, sebelum bekerja sebagai accounting ya, itu sebelumnya pernah bekerja nggak? Atau pernah kerja di sini? Oh iya.
Kalau dulu waktu SMA mungkin ceritanya hampir sama ya dengan Ani. Memang saya dulu sengaja memang tidak mau kuliah dulu. Maksudnya saya mau punya penghasilan karena saya tipenya bukan berarti saya nggak mau belajar. Artinya gini, 12 tahun loh saya belajar, tapi masa harus belajar lagi? Artinya kalau saya mau nambah pelajaran lagi berarti 16 tahun kan saya belajar. Terus 12 tahun itu ilmu saya kemana? Ya kan? Jadi kamu tipe orang yang nggak sering belajar berarti? Bukan, mau ngetes dulu mau ilmu 12 kemampuan. tahun. Iya, mau ngetes ada dulu. fungsinya enggak? Iya, ada fungsinya enggak gitu iya. kan. Tes ilmu. Tes ilmu dulu akhirnya. Terus saya merantau ikut abang saya pertama Ke? itu di Bandung. oh jauh ya. Di Bandung. Agak dulu di Bandung kerja. Awalnya itu tetap ditolak pekerjaan saya itu. Sedih ya ditolak. Sedih loh, bener. Perjuangan saya itu sedih sekali kan. Udah akhirnya pindah ke Tangerang, abang saya sama keluarganya itu pindah ke Tangerang, akhirnya saya jadi pramuniaga dulu. Tapi sebelum saya jadi pramuniaga, saya pernah jadi sales juga di sini di Linggau. Sales gitu. motor khusus untuk Yamaha. Oh, iya, khusus apa? Khusus untuk produk maksudnya produk dari luar gitu kan. Itu belum dapat ijazah karena saya mikir coba-coba saya kerja, akhirnya saya keterima sebagai sales. Wajar, nggak ada ijazah. Nggak ada ijazah. Jadi keterima kan Sesuai. belum ada ijazah udah jadi sales kan. Tiba-tiba pikiran untuk memang sengaja menunda untuk nggak kuliah dulu setahun. Akhirnya saya ke Bandung, di Bandung saya nggak ditolak kerja. Bukan ditolak sih, maksudnya nggak ada kerjaan di situ. Karena cuacanya ekstrim dingin, akhirnya saya ikut abang saya pindah ke Tangerang, ya udah, akhirnya jadi pramuniaga di situ. Udah jadi pramuniaga karena saya sakit, kayaknya nggak cocok. Sakit apa tuh? Sakit kalau nggak salah waktu gejalanya tipes. Oh, iya. Sakit hati karena ditolak. Ditolak beberapa lamaran pekerjaan ya. Kalau dulu nggak, maksudnya dulu kan karena abang itu maksudnya pernah kerja di situ, jadi coba-coba masukin ternyata nggak masuk juga. Ternyata akhirnya ngambil yang pramuniaga ini. Karena sakit nggak cocok merantau, akhirnya pulang. Saya pulang, saya kerja jadi waiter pertama di Hotel Abedi. Sekarang udah tutup kan Hotel Abedi. Berarti ada nggak pengalaman kayak si Ani ini kan pernah jadi penyiar sebelumnya? Kalau kamu ada nggak dulu? Iya, saya nggak ada sama sekali. Oh nggak ada. Nggak ada. Bahkan saya itu tipenya orangnya introvert, maksudnya diem gitu. Maksudnya nggak tipe yang nggak mau terhubung dengan sosial gitu. Maksudnya berhubung dengan sosial. Maksudnya saya lebih ke anak rumahan. Menutup diri. Pemalu gitu ya. Betul. Akhirnya tiba-tiba saya ketemu sama Ani waktu di JM. Oh, di Oh jadi gini gitu ya? dengerin dulu. Jadi saya nggak tahu, memang basicnya saya nggak pernah namanya jadi penyiar. Saya taunya itu waktu saya itu ngelamarnya accounting di JM. Oh, pas di JM jadi penyiar. Iya, katanya accounting penuh, udah diisi sama Jadi orang. dijadikan ke penyiar. Sama dengan si Ani. Iya. Informasi kepada pelanggan setia JM Linggau. Nah, tapi kan sebelum kamu jadi penyiar di JM itu kan pasti ditanya dulu apa ada pengalaman penyiar atau ada hobi atau gimana bisa diarahkan ke sana. Ada nggak dulu ditanya sama manajernya? Cuman dibilang kayak gini, coba kamu hobinya kan dibilang kan hobinya apa? Hobinya nyanyi, berenang sama tidur. Terus sangkut pautnya apa? Disuruh nyanyi aku. Mungkin karena aku biasanya kalau interview kan memang pakai bahasa Indonesia kan. Disuruh nyanyi, udah nyanyi kata Ibu Cika, coba kamu promoin produk. Dia nggak bilang kalau aku bakal bagian announcer, nggak bilang. Coba kamu promosiin produk dengan harga sekian. Ini harganya berapa? Aku tanya dulu kan, Bu ini harganya berapa? Murah kok 7.000 doang. Aku bingung mau aku promokan kayak gimana kan. Udah aku bilang aja. Konsumen, aku bilang gitu kan. Konsumen aku bilang. Beli ini harganya cuma 7.000 rupiah. Oh salah. Coba kamu pakai opening. Udah langsung pakai opening. Kira-kira 30 hari. 30 hari itu baru saya dipanggil untuk langsung ke JM penyiar, ketemu Mbak Yuli. Mbak Yayuk. Oh iya, Mbak Yuli.
Mbak Yayux katanya, terus sama temennya Asriani katanya gitu. Akhirnya diterima sama Astiani kerja gitu. Aslinya ini siapa? Oh, si Ani ini kan? Iya, Asriani siapa? Ini pertama Mbak Yayux dulu kan. Nah, kata Mbak Yayux, aku pikir ruangan itu kan terpisah, ada ruangannya announcer itu. Karena aku Ternyata sudah ekspektasi, enggak. ternyata di bawah eskalator. Ternyata di tengah keramaian itu Rio. Iya, ternyata. Oh, jadi intinya kalian berdua ini sudah berteman lama ya? Enggak. Ketemu itu di JM. Oh, berarti kalian berdua itu bertemu dari JM sama-sama penyiar. Berarti kalian berdua intinya kalau sekarang ini ada hobi atau basic penyiar lah ya. Iya, Betul, sama ya. sama nggak ada hobi maksudnya. Kemarin waktu diberhentiin di JM itu diberhentiin atau memang mengundurkan Saya diri? mengundurkan diri. Alasannya apa? Karena fokus kuliah. Oh, kuliah. Sekarang Kebetulan kalian udah tamat? udah tamat. Alhamdulillah. 2017 sudah tamat. Cum laude loh. Ini apa dengan terbaik loh. Ya, cum laude. Dengan Dengan terbaik. pujian. Dengan pujian terbaik. Dengan pujian. Kalau si Ani dulu waktu di JM dikeluarin atau Saya keluar sendiri, Bang. Dengar-dengar dikeluarkan ya. tapi ngomong keluar sendiri kayak sedih ya? Saya keluar sendiri, Bang. Mau keluar sendiri, alasannya apa waktu itu? Karena pada saat itu saya mau kuliah. Sama kayak Rio? Saat itu memang di tahun kedua saya di JM, 2013 itu saya mulai untuk masuk kuliah di STI Lubuk Linggau. Jadi kebetulan mungkin kondisi badan sudah terlalu drop, saya memilih untuk berhenti dulu di JM. Sedangkan saat itu saya memang mengambil 3 aktivitas kuliah. Kalau misalkan semester 1, semester 2 kan memang lagi full ya, kadang dari Senin sampai Sabtu, pagi sampai siang itu full. Jadi saya nggak ada liburnya. Terus saya juga siaran di radio, saya di JM. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dulu di JM agar mungkin Bisa lebih fokus fokus kuliah. ya. Lebih fokus Karena di JM kuliah. kan banyak makan waktu ya Iya, kerjanya. jadi saya free time, apa namanya itu kalau Free time? bukan free time apa sih? Apa namanya itu kalau Banyak kita- waktu lah. Bukan, kalau kita Free time. ngambil jadwal dikit-dikit tuh nah. Ayo. Freelance. Freelance. Ya freelance. Ala kecapean. Dalam tidak ngomong gue. Free time. Freelance ya. Ya, jadi saya freelance aja di radio dan sambil kuliah. Oh. Tapi nggak lama setelah itu, mungkin 6 bulan kemudian saya udah semester 3, saya melamar lagi kerja di sempat juga melamar di Alfamart, nggak diterima ya. Di Indomaret nggak diterima juga. Buka lagi di Alfamart yang kedua. Coba lagi. Saya coba lagi. Terima. Saya Enggak. terima. Di situ banyak banget yang melamar, saya nggak tahu hampir 200 orang, yang diterima paling cuma 13. Oh gitu. Setelah di Alfamart nggak lama juga, 5 bulan mau KKN, saya berhenti lagi. Terus saya coba melamar lagi di Indomaret. Lama di Indomaret sampai wisuda pun saya juga di Indomaret. Kalau saya sudah Nggak ditanya sih. Belum waktunya. Berarti intinya ada kalian berdua ini kalau ngeliat perjalanan apa namanya? Karya Lika-likunya sudah Kerjanya banyak. banyak pengalamannya. penolakan pasti kalau namanya buat orang yang belum kerja itu harus siap mental dulu penolakan. Siap ditolak dulu lah ya. Siap ditolak. Ngomong-ngomong dari dunia kerja ini kan memang kalau kita nanya nggak bakal habis ceritanya. Katanya Rio ini dengar-dengar punya indra keenam. Alias Bukan. bisa melihat hantu. Oh, bukan bukan indra keenam, mungkin bisa lebih ke komunikasi lah ya. Komunikasi dengan makhluk halus ya. Ya, maksudnya kayak kita kebuka mata batin lah gitu. Jadi Sejak kapan? nah, sebentar saya cerita dulu. Iya, betul. Mbak Yu ya. Jadi waktu sebelumnya kejadiannya itu saat saya lagi kuliah sebenarnya. Tahun Jadi, berapa itu? 2015 kalau nggak salah. Udah 5 tahun yang lalu Udah ya. 5 tahun yang lalu. Udah lama. Nah itu kan saya memang fokus kuliah gitu kan. Jadi memang saya itu tipenya memang maksudnya nggak banyak omong gitu kan. Saya sadar itu pas waktu malam Jumat sih, malam Jumat memang kejadian malam Jumat. Nah itu saya tiba-tiba depan rumah ini apa gitu ya, kok ada orang gitu. Maksudnya kok tapi yang lihat, tapi perasaan saya loh, maksudnya
dada saya itu ngerasa sakit awal tuh ngerasa sakit. Kirain jatuh cinta ya Jun. Dengerin dulu Jeng. Jadi awalnya kok dada saya sakit gitu kan pas malam Jumat sekitar jam 10. Memang keadaan saya itu posisinya memang sebelum malam Jumat itu saya memang keadaan kotor. Maksudnya kotor itu saya kan mimpi basah sebelumnya. Waduh. Nah tapi saya lupa mandi wajib. Oh gitu. Kejadiannya itu. Dengerin. Pasti kan kalau cewek kan langsung ini ya, tapi karena kita maksudnya masih jiwa muda, jadi keadaan diri kita tuh kita lupa buat mandi wajib. Kok dada saya ini sakit gitu kan, tapi yang saya rasakan itu kok ada orang di depan gitu kan. Terus saya mikir siapa ini ya? Saya buka pintu nggak ada orang, tapi ini saya ngelihat, maksudnya kok ada loh, tapi mataku nggak ngelihat gitu. Tapi aku ngerasain dia tuh lagi ngomong, kayak kita tuh halusinasi. Jatuhnya kayak berhalusinasi. Nih, aduh ini kayaknya aku berhalusinasi, tapi aku benar ada orang loh itu. Akhirnya aku bilang, aku ngadu ke ayahku kan, aku ngadu ke mama aku besok Jumat itu. Kok ini kenapa gitu kan? Aku tanya-tanya, aku dulu belum kenal YouTube ya, maksudnya dulu masih kita tanya dulu sama ustadz kan, maksudnya ini kenapa? Kok ada kok ngelihatnya dari sini gitu, maksudnya aku ngelihat tuh kasih mata emang nggak ada, tapi aku merasakan itu ada loh gitu, dia lagi ngomong sama kita gitu, minta pertolongan. Kenapa gitu? Udah, maksudnya aku nggak siap kan dengan makhluk aku seperti itu, maksudnya mereka mau ngomong apa gitu kan, mereka belum mau ngomong gitu. Akhirnya aku aku pulang ke Sukabumi, di kampung ibu aku tuh aku ruqyah. Ruqyah, maksudnya di ruqyah kenapa takutnya ada gangguan jin gitu kan. Gangguan jin udah di ruqyah, udah biasa aja. Biasa sampai kapan tiba-tiba aku itu kayak kok ada yang ngikutin, kayak kiai gitu, maksudnya ini kiai kenapa ngikutin aku? Padahal nggak ada siapa-siapa. Padahal nggak ada, siang loh, maksudnya siang hari gitu. Ini siapa gitu? Ini beneran nggak siapa tapi memang kita mikirnya halusinasi gitu. Aku udah istighfar, udah yang Allahu Akbar gitu kan. Itu udah mandi wajib, maksudnya aku udah selesai mandi wajib, udah selesai. Aku iyain aja kan, aku iyain aja. Ternyata ditanya lah, dibilang kayaknya kamu ada keturunan, maksudnya keturunan dari nenek buyutmu gitu, dibilang kan gitu kan. Pernah nggak ini ya, namanya orang tua dulu kan maksudnya dulu sebelum Islam masuk kan masih Hindu ya, kalau di daerah perjauhan itu kan Hindu Buddha kan, maksudnya mereka masih percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Nah gitu, memang kalau di Sunda itu kita kenal dengan yang namanya Pajajaran. Pajajaran, Pasundan, nah itu kan kerajaan itu kan nggak ada sekarang, tapi di dunia gaib itu masih ada. Orang itu nggak mati, tapi masih ada. Nah jadi hal-hal yang seperti itu aku nggak mau ambil pusing kan, aku mau kok ini minta aku penolakan, maksudnya aku jangan sampai diperlihatkan dengan hal-hal seperti itu, karena aku takut, karena umur aku kalau nggak salah masih sekarang aku 27, berarti 5 tahun yang lalu 22 ya, 22 tahun. Itu aku masih kayak yang, aduh aku mau fokus kuliah dulu deh, ini kayaknya nggak bisa gitu. Udah dicoba untuk ditutup dengan baca Al-Quran gitu kan, sholat terus. Semakin aku beribadah, tapi yang datang itu, yang mau berkomunikasi itu memang wujudnya wujud manusia, bukan yang, kecuali kalau dia yang jahat ya, maksudnya kayak manusia tapi kakinya kuda ada, kalajengking monyet yang ini ada, cuman dia posisinya mereka yakin ya. Jadi posisinya ya aku kan ya takut lah ya kan kayak gitu. Akhirnya ya kayak sering bolak-balik lah gitu, maksudnya ke Jawa, ke Sumatera untuk berobat. Ternyata itu memang udah keturunan, maksudnya udah takdir lah, udah takdir. Makin kita taat beribadah, makin diperlihatkan. Cuman cara mereka itu tidak menakuti, mereka cuman minta komunikasi disampaikan. Jadi waktu itu seluruh rumah aku, di rumah itu diminta untuk berhijab, diminta untuk sholat taubat, diminta untuk yang ibu aku suruh bercadar gitu. Jadi lebih ke Islami. Itu yang nyuruh bercadar siapa? Jadi posisinya waktu itu kan aku itu belum nerima, jadi mereka tuh kayak merasuki aku. Jadi mereka tuh kayak memerintahkan. Oh, ada yang ngerasukin kamu? Iya, jadi aku tuh kayak posisinya jadi
kayak ya aku kan antara sadar nggak sadar kan, nah gitu kan, ya udahlah, akhirnya sampai sekarang baru 3 tahun ini aku bisa nerima. Sempat ruqyah juga kan aku dulu di sini, tapi nggak bisa juga, nggak mempan juga. Akhirnya aku nanya lagi sama Ustadz, ini gimana Ustadz? Aku masih tetap melihat. Gini Mas Rio katanya kan, mungkin ini udah jalannya, mungkin gini, ada penyampaian orang, tapi yang aku lihat ini gini, Mas Adi. Jadi untuk jin ya, maksudnya kita ini kan di dunia kayak gini kan ada yang namanya jin jahat, jin baik. Nah, yang selalu minta komunikasi itu jin jahat kebanyakan. Maksudnya jin jahat itu gini, dia pernah, ini sih sekitar 6 bulan yang lalu ya, waktu aku masih di Jakarta, masih kerja gitu kan, masih udah keluar dari BNI. Jadi aku kayak yang, dia tuh berkomunikasi bahwa maksudnya ada orang pakai, maaf nih ya, pesugihan misalnya, atau ada orang pakai susuk. Nah dia itu Nyampaikan. nggak nyaman, bukan menyampaikan, nggak nyaman, tapi nyampainya melalui aku. Mungkin kalau mau ke orang itu mungkin ada penangkal ya buat orang-orang penunggu. Dia nyampainya ke aku. Widih, coba Pak Turi nanya nanti. Kan kami kan pernah ketemu sama-sama di JM tuh. Coba apa kalimat kita siaran di JM tuh, nah selamat malam pelanggan di JM juga. Takut dia. Coba kamu ngomongin gitu Nadi. Kan pernah ketemu tuh. Gimana sih kalau kan ada pernah tenar kan operator di pesawat di YouTube tuh. Ini suaranya. Nah, operator Iya kan, iya. Ingatin. Oke, selama ini kan berarti memang kamu merasa bisa kayak ada yang ngikutin, udah bisa ngeliat. Cuman pernah nggak ngelihat sosok yang memang dari mata sendiri gitu? Itu cuma Sosok. sekali lewat. Oh, sekali lewat. Sekali lewat aja. Cuman kayak dia menampakkan secara kasat mata nggak pernah. Oh, sekali lewat aja. Cuman kalau misalnya kita merasakan, oh ini ada loh, itu ini loh, maksudnya ngeliat, makanya kita batinnya gitu ya. ngeliat gitu, bahwa ini ada loh, oh ini ada loh. Pernah? Kalau di sini Kalau di sini gimana auranya? aura pula ya kan ditanyanya. Oh, jadi intinya Rio ini kalau melihat dari secara fisik makhluk astral itu belum pernah, cuman perasaan itu kayak ada yang ngomong gitu ya. Iya. Tapi bukan halu ya Jun. Tapi mungkin harus digali kali ya biar bisa ngeliat. Tapi gitu. iya maksudnya dia kayak misalnya ada dia bilang kayak gini, dia tuh kayak ada bisikan baru-baru ini sih, baru beberapa bulan bisikan. Dia bilang kayak gini ke aku, nak tolong bilang sama, maksudnya mungkin kan aku orangnya bukan kayak ustadz yang bisa ceramah ya, ngasih tahu bahwa orang yang sudah meninggal sekarang yang dalam keadaan tidak muslim, maksudnya bukan Islam ya, maksudnya bukan saya berarti luar agama sih, ya di luar Islam. Islam, mereka nyesel, bukan saya yang bilang agama lain buruk, bukan. Dia nyampein bahwa dia pernah berhubungan dengan makhluk, maksudnya berhubungan make buat dia kuat, buat dia kebal gitu. Dia nyesel sekarang karena itu adalah tumbal. Maksudnya gini, tumbal itu kan jin ini, kalau jin sekarang itu masih loh, kayak mereka sholat nyembah Allah gitu masih, kalau malaikat itu masih. Nah, jadi mereka itu nyesel sekarang, mereka nggak diterima lagi, maksudnya. Jadi dunia jin ini kan ada dunia jin yang baik, ada dunia jin yang jahat. Karena dia sudah pakai kayak gitu, dia nggak diterima nih. Kalau kita kenal tuh alam baka ya. Nah, alam baka itu mereka itu di bawahnya, sedangkan yang baik itu di atas. Jadi mereka ini yang menyesal bahwa jangan pernah kita pakai yang seperti itu. Karena ketika kita pakai seperti itu, kita pasti ditolak dimanapun, di alam manapun. Nah, aku kan bingung mau nyampeinnya gitu kan. Soalnya kan ya bukan urusan aku juga, tapi ini sih mungkin sekalian aku menginformasikan ya, apabila misalnya di luar sana di subscribernya Adi juga mungkin ada orang tuanya yang masih pakai kayak gitu, ya disarankan jangan sampai nanti menyesal pada saat udah mati. Kenapa? Karena kita udah mati ini jatuhnya ke alam baka dulu. Nanti setelah kiamat baru kita nanti diadilin.
Posisinya kayak gitu. Dia tuh kayak ngasih tahu gitu loh. Wah, Jadi orang yang ngasih tahu lah ya. iya, bukan kalau seseorang nggak mungkin makhluk itulah ya. Sosok makhluk yang bisa tapi dilihat. dalam bisikan. Nah, dia menyesal. Sekarang dia bingung. Kalau dia di situ terus Bingung pengen nyampein ke siapa, ke Rio inilah yang bisa iya. diajak ngomong gitu. Iya, dia bingungnya gini. Bingung bukan bingung masalah ngomong bingungnya itu sekarang kan dia tersiksa. Mungkin kalau kita tuh neraka lah ya. Kalau kita bilangnya dia tersiksa. Oke. Kalau dia mau istilah kata melepaskan diri, dia harus cari tumbal dulu. Maksudnya kan dukun-dukun kan suka ada ya. Dukun itu tuh maaf banget. Yang dukun-dukun kayak gitu kan dia yang maksudnya kalau kita percaya peramal, kalau kita percaya orang yang bisa nyembuhin itu kan, atau orang yang percaya kita musyrik itu kan ya, dia itu kan calon-calon dajjal tuh kalau kamu nggak tahu. Itu udah ada ininya, calon-calon maksudnya calon pengikut dajjal. Nah, mereka itu menjadi pengikut dukun untuk mencari tumbal. Jadi ketika makhluk ini misalnya taruhlah ya cincin misalnya ya, untuk biar dia sukses masuk nih cincin jadi jin yang jahat tadi masuk ke cincin. Jadi secara tidak langsung dia sudah menjiwaragai si pemilik cincin tadi. Baru kita cuma pakai cincin. Nah, itu hati-hati. Oh ya, intinya berarti Rio ini punya kelebihan lain. Ya. Makhluk halus yang bisa diajak berbicara. Cuman untuk selama ini dia belum pernah melihat sosok yang sesungguhnya. Iya. Bentuknya seperti apa? Hanya merasakan Mata batin. Oh, ini ada. Ya sudah, mudah-mudahan nanti Rio semakin kesini semakin terbuka lagi kelebihannya itu, biar apa istilahnya bisa bermanfaat untuk orang lain yang mungkin Ya, pengen mungkin- nanya ini itu. Iya. Kalau nanya masa depan nggak bisa. Ya. Atau nanya jodoh mungkin nggak bisa. Mungkin hanya makhluk itu kayak seperti apa sih bentuknya, mungkin Iya, kamu bisa menceritakan betul. gitu kan. Atau misalnya kan kayak gini, kayak tadi kan sekalian nih masalah podcast kayak gini kan mungkin ini menjadi penyampaian juga dari mereka bahwa jangan sampai nanti kamu nyesel udah mati, karena di alam bakas itu yang kita pakai musrik kayak gitu mereka mereka ngegelantung, nggak tahu arahnya kemana, bahkan mereka selalu disiksa gitu. Ya sudah deh, nanti mudah kita doakan mudah-mudahan Rio ini bisa apa sih namanya? Amin. Bisa terbuka lagi ya, karena kan Amin. kita yang nggak punya kelebihan apa-apa nih pasti penasaran jin itu sebetulnya seperti apa. Mungkin dengan adanya Rio ini apa ya? bisa memberikan informasi. Bisa kita lebih tahu lagi dunia Tapi seperti itu kalau kayak gimana. ya, wujudnya sama seperti manusia. Kalau yang aku lihat, kecuali kalau dia yang dulu, yang nenek moyang kita, memang ada yang manusia setengah kuda, itu kan monyet gitu. Kebanyakan sih kayak gitu. Oke. Iya. Sudah Mungkin itu. Mungkin ini kali kan mereka berdua ini kan sama-sama punya pengalaman di satu tempat kerja yang sama sebagai penyiar produk lah istilahnya, mempromosikan. Sebelum ditutup, aku pengen tahu sedikit gitu, kalau kalian menyampaikan sebuah produk atau mempromosikan produk itu seperti apa sih bentuknya? Coba dari siapa dulu? Ini nih sampelnya Jun. Coba. Aja. Coba. Singkat aja. Ini Opening. aku dulu ya. Duet Oh, dan duet. mau. Oh, duet mau. Cepat. Jadi Cepet. oke. Atau yang formal aja kali ya. Terserah ente. Terserah. Gimana? Selamat siang pelanggan JM. Halo, selamat siang pelanggan. Ini kita berdua hari ini mau menginformasikan pada pelanggan setia yang pastinya. Iya, ada Selamat Ani. siang, saya Adi Fun and Charming bersama Rio Anggara. Ulala badai. Kalau dulu ya, ulala badai masih pakai Hadir ulala badai. lagi menemani pelanggan setia JM Linggau, tentunya dengan informasi menarik dan juga berbagai macam produk-produk yang tengah diskon serta promosi besar-besaran gila-gilaan. Oh, nggak bisa move on dia, selalu inget ya. Iya. Silakan Jeng, ada apa aja promo kita? Bener banget, jeng ya kan. Ini ada produknya. Jeng. Ini ada produknya Coldtime. Jadi Coldtime ini rusuh ya Bu. Udah jeng Bu ya kan. Kayak mana ini aku pusing. Terus. Jadi ini Ani, ini kita punya produk lah, rambutku ini kayak gini pula. Jadi kita punya produk dari Coldtime. Produknya Mayora.
ini bagus banget untuk konsumsi bagi kamu. Bukan, ini bukan. Ya, Lah salah pula laku ya kan. Ya Ya kan produk. PT-nya lah ya. Nah, ini bagus banget buat kamu yang siang-siang kayak gini ya kan, walaupun sekarang sore itu untuk melegakan kehausan kamu. Haus kasih sayang. Haus percintaan. percintaan. Haus percintaan, silakan konsumsi Cool Time. Kebetulan di JM Linggo tengah mengadakan promosi ya, Jeng. Iya, sekarang kita nggak di JM lagi loh, Jeng. Ini kan misal. Oh, misal. Oh misal, oh ya udah. Ini dia produk dia loh. Nah, enak loh, enak. Wow. Oke, terima kasih untuk Ani dan juga Rio. Mungkin terakhir dari Oh ya, saya tanya dulu waktu di Papeja namanya siapa sih? Siapa tahu ada yang lihat Oh video iya, kita. nama saya dulu di setiap saya Papeja? siaran di Namanya radio, siapa? saya berbeda-beda namanya. Kalau Kalau di Papeja? Curug itu kebetulan saya di radio 4 FM Curug, nama saya Bunga. Bunga. Kalau di Papeja? Bunga. Kalau di Papeja? Bunga Ica itu. Kalau di Papeja apa? Kalau di Bunga? radio Papeja nama saya menjadi Putri. Putri Sagita. Bunga Melati. Saya lama loh di Papeja dari tahun Berapa tahun? 2011 Sampai 2017. Nama ya. Oke deh. Ada ini nggak apa tips untuk teman-teman ini? Kenapa? Namanya beda-beda. Alah, ada penting lagi lah. Berapa menit tuh? 39 menit sudah. Hampir sejam. Oke, terakhir mungkin tips dari Ani apa dari berdasarkan pengalaman kerja mungkin yang di luar sana yang nganggur belum dapat kerjaan apa singkat aja. Kalau menurut saya, kalau misalkan Anda tamat dari SMA, mungkin kondisi keuangan keluarga tidak mencukupi untuk membiayai kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalian bisa mencoba untuk berusaha sendiri, karena kita pada saat itu tidak perlu menyalahkan orang tua yang tidak memiliki kemampuan menyekolahkan kita lebih tinggi. Karena saya rasa sudah cukup orang tua kita menyekolahkan selama 12 tahun. Iya, selama 12 tahun ya sudah cukup, dan kita sudah dewasa ketika tamat SMA, jadi saatnya kita mandiri. Bisa mencoba dengan melamar pekerjaan, apapun itu pekerjaannya kita lakonin, jangan pernah malu. Walaupun ditolak, kita coba dulu, walaupun mungkin loker tersebut bukanlah passion kita, atau mungkin kita tidak memiliki kemampuan di loker Kayak aku tersebut, kan, ya kita coba aja dulu, siapa tahu rezeki berpihak kepada kita. Mana tahu doa orang tua bisa merubah segalanya ya kan. Rezeki bisa datang dari situ. Terus selanjutnya kalau misalkan kita berkeinginan untuk melanjutkan selanjutnya Terus Tidak bisa dipaksa, jangan no. Oh, cak itu. Terus selanjutnya kalau misalkan kita pengen melanjutkan pendidikan, kita bisa menggunakan hasil dari kerja jerih payah tadi kita sendiri, tentunya akan terasa lebih nikmat. Oke, berarti dicoba dulu pokoknya. Kalau kita merasa diri kita kurang mampu dari segi keuangan, tamat SMA mendingan kerja dulu, Ya, baru nanti lanjut kuliah. Sama dengan Rio. Karena saya setuju kalau aku Ya bukan udah, sama. berarti disamain lah ya biar cepat ya. Boleh nanya aku juga boleh. Oh, mau ada yang disampaikan? Mungkin ke kalian yang kalau ini kan tamat SMA ya, tamat kuliah yang mungkin maksudnya mungkin lebih kepada mengasah kemampuan aja. Pertama komunikasi, kedua materi, ketiga itu sebelum kita ngelamar itu kita harus tahu dulu, maksudnya walaupun bukan jurusan kita, minimal kita tahu tugas kita itu apa, tanggung jawab kita itu apa kepada perusahaan. Jadi pada saat ada tes, interview ataupun misalnya psikotes kita udah siap gitu. Oke deh. Gitu aja sih. Oke, terima kasih untuk Ani dan juga Rio. Semoga obrolan kita pada sore hari ini bermanfaat dan buat teman-teman mungkin bisa menjadi inspirasi. Jadi, tahu seperti ini ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.